peristiwanya di Kana. Pembacaan kitab suci lewat film itu. Asik ya, hari ini spesial. Mother's Day. Suaranya keluar ya. Yohanes 2 hanya ada di Injil Yohanes, gak ada di Matius, Markus, Lukas, gak ada. Spesial. Biasanya kan dicatat di 3 Injil, tapi ini dibuka Injil keempat. Ada sudah. Pembacaan Alkitab terambil dari Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kekurangan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, ya, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ketiga ada perkawinan di Kana di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata padanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus padanya, "Mau apakah engkau ibu daripadaku? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu." Ya, sampai di sini dulu. Nah, ibu Yesus melihat situasi, bahwa dalam situasi itu
Ibu Yesus melihat bahwa ada kekurangan anggur. Tuhan Yesus juga melihat saudara dan saya. Saudara kelihatan, wah saya ketawa-ketawa, tapi dalam hati mungkin ada sesuatu yang kurang yang Tuhan tahu. Nah, Tuhan mau jawab itu. Saya nggak tahu apa yang ada di hati hidup saudara satu persatu, nggak tahu. Tapi Tuhan Maha tahu, Maha melihat. Dan biasanya kita juga berdoa, Tuhan ini ada yang kurang. Kira-kira kurang apa? Pernah suami saya itu membahas ini, saya ingat sekali. Dia tanya, kurangnya apa ya? Ada yang kurang uang. Mungkin tidak ada di sini. Semuanya kantongnya penuh, banyak uang. Uangnya ada di bank, tapi kadang-kadang di dompet itu nggak ada uang, betul ya? Karena bayarnya sekarang pakai kartu apa pakai HP, ya betul. Zaman sekarang, zaman now, zaman HP, bayar apapun juga pakai HP. Tapi ketika butuh uang sesuatu untuk yang dibayar cash, wah nggak ada uang, gimana ya? Ya itu bisa kekurangan uang. Tapi juga kekurangan apa lagi? Anggur itu melambangkan sukacita, melambangkan satu yang menggembirakan atau yang menyenangkan. Kurang apa yang membuat kita kurang sukacita? Kurang perhatian, kurang kasih. Siapa yang hari ini Mother's Day, wah dikasih bunga sama suami? Menurut kali. Oh gini-gini, saya juga begini. Siapa yang suaminya so romantis? Konia, suami romantis. Begini-gini, kasih bunga nggak? Atau bunga apa? Lembaga jahat. Ya, terus terang, saya itu suka bunga, tapi sudah pesan sama suami, gak usah bunga. Ya orang Indonesia kan juga enggak, padahal dalam hati mau. Ya, begitulah. It's okay gitu ya. Punya suami nggak romantis, itu nggak saya sendiri loh, banyak orang nggak romantis. Coba Pak Ali romantis nggak? Tadi saya duduk di situ ketawa sendiri. Soalnya ingat, wah suami itu baik sekali, tapi nggak sempurna, nggak harus romantis gitu. Saya sama pagi-pagi, kok nggak ada kartu, kok nggak ada bunga, kok nggak ada ciuman? Si Ania terus terang, nggak apa, dia bilang, masa nggak tahu kalau saya mencintaimu? Bahasanya lain gitu ya. Mungkin karena nggak perlu romantisan. Ya ibu-ibu itu senang kalau dikasih perhatian, kasih. Kalau itu kurang kasih misalnya, ya Ibu Yesus ada di sini. Ibu Yesus hadir bersama Yesus dalam firman-Nya. Kekurangan anggur. Jujur aja kalau kita itu kekurangan anggur, ini justru di pesta yang harusnya anggurnya terus disajikan. Anggurnya membuat orang pesta seperti tadi sukacita. Tapi kenyataan, wah semua orang suka minum, suka makan, akhirnya kehabisan. Nah, Ibu Yesus ini cuma berkata satu kalimat, kurang anggur. Bentuk doa kepada Tuhan Yesus. Ternyata peran naluri seorang ibu itu kalau ada yang kurang, dia itu selalu memikirkan bagaimana ya ini yang kurang ini bisa mendapatkan kebutuhan yang besar, ada solusinya. Sering ibu-ibu begitu. Naluri ibu itu memang sejak lahir, anaknya lahir, dia sudah diberi karunia Tuhan, breastfeeding, menyusui baby. Itu naluri ibu, itu ciptaan Tuhan, supaya anaknya diberi kasih, diberi perhatian, diberi kehidupan melalui ibu. Nah kita hari ini mengingat ibu kita nggak ada ibu. Ada satu orang kirim posting, Mother's Day, tanpa ibu sepi, betul nggak? Sepi.
Sebab ibu yang paling rame. Kalau ibunya nggak ada, sepi. Nah, tidak hanya sepi suasana, sepi hatinya, tapi saat ini kita bersyukur. Ingatlah ibu-ibu saudara, baik itu sudah meninggal atau sudah bersama Tuhan, baik itu ibu-ibu yang jauh, tapi kita ingat. Bersyukur kalau kita ini masih ada ibu di sini, ada ibu-ibu yang anak-anaknya di sini. Tapi ada, saya waktu tadi doa, itu saya membayangkan ada ibu yang kesepian. Ibu itu rindu ketemu anaknya, tapi anaknya jauh. Telepon aja enggak, apalagi Happy Mother's Day lupa. Waduh, kasihan amat. Tapi juga saya ingat waktu itu lihat YouTube, amazing. Dia itu punya anak baby, sudah bisa jalan, diajak jalan-jalan. Dia beli apa ke warung, anaknya dikidnap. Wah, hilang loh anaknya itu di China banyak. Ya, ibu ini sejak itu cari anaknya kemana-mana itu nggak ketemu, tapi diusahakan sambil dia menangis, berdoa, berharap, terus berusaha supaya bisa ketemu anaknya. Luar biasa, bisa ketemu 30 tahun ketemu anaknya, mujizat. Nah, kita itu juga bisa bayangkan seorang ibu yang kehilangan anaknya atau yang dikidnap anaknya. Duh, itu perasaannya bagaimana? Itu lebih dari kekurangan ampun. Jadi kekurangan dalam hubungan relasi ibu dan anak. Waktu ibunya itu ketemu anaknya, dia bilang, saya senang sekali berpelukan, mencucurkan air mata. Tapi saya kehilangan waktu 30 tahun untuk merawat anaknya. Biasanya seorang ibu antar anaknya sekolah atau masak-masak buat anaknya. Tapi ini dia tidak mengalami. Tapi tidak apa, Tuhan itu bisa membuat mujizat pada waktunya. Apa yang dijawab oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, mau apakah ibu? Saatku belum tiba. Ini supaya jawaban yang pertama. Saudara sedang menunggu jawaban doa, nanti pasti ada jawaban. Tapi pada saat waktu Tuhan. Amin. Waktu Tuhan, waktu yang terindah. Waktu Tuhan tidak pernah terlambat atau terlalu cepat. Waktu Tuhan tepat. Itu saya menemukan Abraham ingin punya anak, gak ada anaknya. Sudah 75 tahun katanya Tuhan mau kasih anak, masih tunggu 25 tahun lagi sampai umur 100. Kenapa ada peristiwa itu? Supaya kita percaya seperti Abraham. Walaupun tunggu sampai umur 100, saya harap gak ada di sini sampai umur 100 ya. Yang maksudnya untuk mendapat anak itu hanya Abraham satu-satunya. Tapi begitu menunjukkan di Roma dikatakan bahwa Tuhan selalu menepati janji dan dia pada waktunya yang tepat. Tidak pernah terlambat, tidak pernah terburu-buru. Amin. Lalu Tuhan juga berkata di ayat selanjutnya, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 3 buyut. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, isilah tempayan-tempayan itu penuh air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ini yang Ibu Yesus bisikin kepada pelayan-pelayan. Nanti ya, kalau Yesus berkata apa, itu turuti saja. Nah, waktu saya lihat videonya tadi, saya nggak bisa dilihat. Itu setelah Yesus berkata pada ibunya, dia itu terus berdiri berdoa, dan dia itu menunggu waktu yang tepat. Di situ Roh Kudus bekerja dan memberitahu Yesus dari Bapaknya apa yang harus dikatakan. Masa ada jawaban harus mengisi tempayan-tempayan itu, tempayan pembasuhan kaki, satu tempayan itu kira-kira 100 liter. Bayangkan 600 liter dari anggur yang habis, Tuhan bisa sediakan 6
galon, 6 tempayan tempat pembasuhan kaki itu yang isinya air biasa bisa jadi anggur. Itu kita mungkin kalau baca ayat ini orang tidak mengenal Tuhan. Ini cerita apa? Masa begini bisa terjadi? Dulu ada yang baca Injil Yohanes sampai di Lazarus. Masa Lazarus sudah mati 4 hari, sudah terlambat bisa dihidupkan kembali? Saya nggak percaya. Dia ngalami itu disiplin tahun 20-an, 30 tahun yang lalu. Dia ngalami mujizat kehidupan orang yang sudah mati dihidupkan. Dia alami semua. Mungkin Guru dan Pak Sam tahu. Nah, berikutnya di sini kita lihat di sini asuh pandai Roh Kudus itu bicara pada saudara dan saya. Karena waktu itu saya bangun tengah malam nggak bisa tidur. Saya ini sedang mengumpulkan sesuatu, lalu saya berdoa, Tuhan jawab ini. Perkawinan di kana air menjadi anggur. Diingatkan lagi. Justru ini dibagikan firman-Nya hari ini. Dan itu Tuhan meneguhkan lagi supaya kita percaya. Tapi kita harus menunggu waktu Tuhan dan mentaati apa yang diperintahkan Tuhan. Ada satu ayat yang nanti dicek, 2 Korintus 1 ayat 2 Korintus 1 itu dahsyat ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itu sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Saudara kalau di WhatsApp dikirim pesan, ya amin, yes, yes, amin, ya amin. Nah itu janji Tuhan, yes dan amin. Artinya ya, tidak no, ya dan amin itu terjadi. Saudara jangan berkata, ah masa Tuhan, ragu-ragu, tidak percaya. Tapi yes, amin, percaya bahwa Tuhan sanggup dan mau melakukan tepat pada waktu. Amin. Sekarang katakan pada hati iman saudara yang ada di sini, yang sedang menunggu jawaban Tuhan. Walaupun kita sudah usia muda, tapi Tuhan itu selalu ya dan amin. Jangan ragu-ragu. Oke? Itu pesan Tuhan. Dan berikutnya kita akan lihat di sini yang menarik. Setelah hamba-hambanya mengisi tempayan-tempayan dengan air, Yesus berkata kemudian di ayat 8. Lalu kata Yesus pada mereka, sekarang cegahlah, bawalah pada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Kompak nih. Pelayan-pelayan itu kompak, nggak ada yang menggerutu. Loh ini air dari tempat pembasuhan kaki. Masa ini disuruh bawa ke pemimpin pesta untuk disajikan? Iya kan? Kali ini kan aneh. Tapi pelayan-pelayan itu kok nggak ada nih? Loh, kok nggak ada? Loh Tuhan bagaimana? Gitu kok nggak. Dan mereka itu pun mencedoknya dan membawa. Hebat. Ini pesan Tuhan supaya kalau Tuhan memberikan perintah firman-Nya, lakukan. Walaupun sulit, walaupun tidak masuk akal, walaupun itu ya cuma mencedok air dan bawa ke pemimpin pesta, kan nggak sulit. Tetapi pikirannya bisa sulit. Kita kalau diperintahkan oleh Tuhan untuk melakukan yang sederhana, kita berkata, ya, aku paham. Itu tindakan iman. Banyak di Alkitab itu, kalau kamu mau menyeberang, kamu masuk dulu di air, baru sungainya terbelah. Tuhan minta supaya kita nanti mentaati apa yang Tuhan kehendaki, dan itu menjadi mujizat luar biasa. Ya, berikut kita
kita lihat ayat-ayat berikutnya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur, ia tidak tahu dari mana datangnya. Tapi pelayan yang pencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata padanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ini yang terbaik. Kemarin itu, ini sudah dipersiapkan agak lama firman ini, tapi kemarin itu waktu dengar khotbah di YouTube, amazing. Ada orang beriman bahwa dia itu khusus memikirkan bagaimana hidupmu ini menjadi anggur yang berkenan untuk Tuhan, supaya terjadi mujizat. Terus merenungkan soal anggur, dan dia katakan ada anggur satu botol itu harganya di sini ada yang berapa, 20-30 dolar, tapi katanya ada yang 100 juta. 100 juta itu berapa? Berapa dolar? 10.000 dolar. Wah, 10.000 dolar. Karena dia bahasa Indonesia ya korbannya. Dia bilang 100 juta. Kalau itu yang dibuat bukan dengan mesin. Kalau dengan mesin itu murah, lebih murah. Tapi ini yang diperas, yang diinjak-injak, diperas jadi anggur yang mahal sekali. Dan yang enak itu harus disimpan bertahun-tahun. Jadi mahal. Jadi anggur yang makin lama, makin diproses Tuhan, itu menjadi anggur yang mahal. Ya, dia khotbah untuk itu, tapi saya juga tangkap, wow, kalau Tuhan yang mengubah air jadi anggur, anggur ini pasti anggur yang lebih dari satu botol 100. Iya, 10.000 dolar. Hebat. Kalau anggur yang Tuhan buat itu luar biasa, dan pemimpin pesta aja heran, ini anggur bisa begitu enak, lebih seperti biasanya kalau di pesta itu yang enak dulu, masa ini yang terakhir menjadi enak. Ingat ya, ada pepatah, susah-susah dulu, bersuka-suka kemudian gitu ya. Apa yang terbelakang akan menjadi terkemudian. Bersyukur sekali. Pak saudara, jangan kecil hati, jangan merasa rendah, jangan merasa malu, tapi terus pandang Yesus, bahwa Dia sendiri yang akan melakukan mujizat buat saudara dan saya. Walaupun kekurangan anggur, kekurangan kasih, kekurangan perhatian, kekurangan apa saja, Tuhan akan sanggup melakukannya. Nah, supaya firman itu hidup, roh itu yang memeteraikan dalam hidup kita, kita pegang bahwa air menjadi anggur di dalam tangan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Amin. Nah, maksudnya begini, bagaimana kalau diaplikasikan zaman sekarang 2020 tahun ini dan berikutnya, dengar berita-berita, wah di sini sana mahal, kurang makanan menjadi mahal, kurang makanan nanti dan sebagainya. Lalu hubungan manusia ini tambah banyak yang fight, apalagi di Sydney makin mengerikan. Sedikit-sedikit tusuk pesau, ngeri ya. Tusuk pesau bukan di mana, di mall, di shopping center yang besar bisa terjadi. Tapi jangan lihat itu kurang aman bagi anak-anak Tuhan, supaya pandang Yesus. Amin. Yesus yang melindungi kita. Tapi memang harus hati-hati, juga harus terus melekat kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus Maha hadir dan Dia tahu, Dia kalau kita dekat dengan Tuhan dan Tuhan dekat kita, Dia pasti bilang, Vicky, jangan ke mall. Hati-hati, sebab ada yang bawa pisau, bukan pistol pisau. Itu di Westfield, dekatnya gereja Kennington. Wih, ada orang bawa pisau, polisi aja nggak bisa tangkap.
yang mencurigakan. Jadi saling lihat-lihat. Baru ada tusukan di Westfield Bondi, besoknya ke mall di Castle Hill, saya tengok-tengok. Tapi harus kita berdoa. Jadi kalau jangan ke mall, jangan shopping terus, nurut sama Tuhan. Jadi semua itu ada waktunya. Kalau perlu ya Tuhan akan sediakan dan diberi keamanan. Oke? Nah, yang menarik ini pelajaran. Pelayan-pelayan itu disuruh isi air. Dan air itu dicedok bisa jadi air. Terus saya berdoa, Tuhan maksudnya bagaimana? Ya, pelayan itu cuma bisa mencedok air, nggak bisa mencedok anggur. Cari anggur dari mana? Oh, anggurnya nggak ada habis. Juga kita ini bagaimana merubah kehidupan kita supaya menjadi mujizat yang paling enak dalam hidup ini. Banyak kita sudah berdoa kurang gitu. Tapi Tuhan berkata, lakukan yang sederhana yang kita bisa lakukan dalam Tuhan. Lakukan, nanti bisa jadi anggur. Dahsyat apa enggak? Sudah itu tadi poin-poinnya sampai di mana. Berikut, marilah kita belajar taat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan bagi kita. Itu masing-masing saat teduh. Di saat teduh itu firman-Nya bicara, atau dalam firman-firman di khotbah-khotbah ini diingat-ingat, itu akan menjadi air hidup. Kita harus mengisi hidup kita dengan air hidup. Saya ingat itu kesaksiannya Ronald. Apa itu? Dia bilang, woi, kalau percaya perkataan Tuhan, firman Tuhan seperti yang ditulis di Alkitab, apa? Di dalam hatinya ada aliran-aliran air hidup. Jadi kita mengisi air hidup dalam hidup kita. Jangan kekurangan air hidup, tapi diisi tiap hari dengan firman air hidup. Nanti satu saat air hidup itu jadi anggur. Percaya nggak? Itu dahsyat. Firman Tuhan itu sepertinya biasa-biasa, tapi begitu kita percaya, ketika ini beritahu kepada saya pegang, amin Tuhan. Setiap hari saya hidupi hanya mengisi air, tapi itu jadi anggur. Tangkap visinya. Tuhan mau menjadikan anggur dalam hidupmu itu. Menikmati lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita doakan terjadi. Dan si ibu itu kemarin yang khotbah gitu, tidak pernah terbayang, tidak pernah dipikirkan, tidak pernah dia tahu bahwa itu disediakan Tuhan bagi orang mengasihi Tuhan. Nah, itu terjadi dan digenapi. Ya sungguh-sungguh sampai menangis waktu dapat penyataan bahwa hidupnya akan menjadi anggur, bahwa hidupnya itu seperti pokok anggur di mana Bapak mengusahakan, bukan kita. Halo, Yesus pokoknya, bukan kita. Kita hanya cara-cara, ranting-ranting yang kecil-kecil caranya. Tapi itu bisa keluar buahnya. Itu mujizat. Dan Tuhan mau pakai usindah. Kita jarang-jarang usindah dalam gereja. Tapi Tuhan Bapak pengusahanya, Yesus pokoknya Yesus. Kalau kita imannya berkata pokoknya Yesus, bukan saya, pokoknya Yesus, kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya, taat pada firman-Nya, akan berbuah. Amin. Ibadah seperti ini kalau ditekuni, buahnya. Hari ini temannya Yana tadi saya bilang, wih, temannya Yana pada datang loh. Teman lama itu bertiga, ya sudah lama tidak jumpa. Saya bilang, hari ini ketemu di Jasut. Baru saya WA tadi pagi Pak. Jadi saya undang tiba-tiba nggak apa ya. Welcome ya, welcome. Sangat welcome. Terus yang baru-baru ya Yana, baru ketemu minggu lalu. Wih, ketemu Yana. Ketemunya Yana jauh ya. Tuh,
ketemu ada Bu Teni, ada Pak Jod, ada Pak Bella. Pak Ali ya, Bella. 2 Ali di sini. Ini Ali yang baru. Temannya Yana ini amazing. Jadi bisa datang hari ini ketemu di Nagerstik, ada pesta di sana. Tapi jangan khawatir makanan di belakang saya. Nggak kurang ya. Untuk pancinya siapa tuh? Dinas itu. Pancinya buruk, Pak Susan. Pancinya restoran, Bu Naomi itu pancinya besar-besar. Ya nggak akan kurang. Nanti jadi anggur. Puji Tuhan. Nah, kita tangkap apa yang Tuhan mau lewat persekutuan, ibadah, usidah, firman-firmannya setiap hari. Maka saya ingat ini. Sita, grupnya mana? Ayatnya. Tulis-tulis dong firman. Jadi dia cuma itu apa? Cedok air, Alkitab masukkan WA. Itu nanti terngiang-ngiang jadi anggur. Dia coba serahkan pada Tuhan. Saya baca, serahkan, jangan khawatir pada minggu. Begitulah firman Tuhan. Semua yang aktif kirim firman Tuhan, jangan malas kirim firman Tuhan. Nah, tuh Bu Rina itu hafal ayat besar. Setiap hari dia, saya ini cuma kopi apa tulis? Tulis loh, ditulis satu-satu ayat. Tuh grup dewa. Nanti di grupnya Puspita, biasanya Puspita kirim renungan. Sekarang kok enggak ya? Ketahuan ada yuk. Oh, terus ada Ali kirim ayat. Wah, maju loh sini. Kirim ayat luar biasa. Jadi walaupun sudah bayar renungan nggak apa, kirim ayat-ayat. Nanti yang baca itu, boleh sampai 2 kirim. Puji Tuhan. Semua kirim ayat nggak apa. Asal nanti satu saat Tuhan menjadikan ayat itu menjadi kenyataan. Amin. Anggur yang memuaskan jiwa dan hidup kita. Terutama ini sakit gitu. Sakit banyak orang. Sakit, aduh, masuk rumah sakit, tolong doakan. Sakit. Terus ada lagu masuk, tuh, lagu baru. William Country. Tahu nggak itu lagunya baru apa? Baru official 1 hari apa 1 minggu. Saya kirim ke Christine, belajar. Nanti next time Christine ajarin nyanyi. Orang yang ikut nyanyi lagu itu dari ayat Alkitab itu mengalami kesembuhan dahsyat. Tuhannya dahsyat, bukan lagunya dahsyat. Tuhannya dahsyat, lagunya juga dahsyat. Oleh dealer-dealernya aku disembuhkan. Saya dengarnya, dia itu katanya mimpi. Dapat lagu itu mimpi, cepat-cepat ditulis jadi ayat itu. Terus berikutnya setelah dia nyanyi dalam kursi, ada lagunya Dr. Sung itu yang zaman oma saya, bukan mami saya, oma saya nyanyi. Dulu kecil saya suka nyanyi. Bilurnya menyembuhkan. Itu kuasa firman. Saudara kalau ucapkan firman Tuhan, bilurnya menyembuhkan. Satu saat saudara sakit berat, bilur itu menyembuhkan. Ini teman saya itu Pak Henry, kalau operasi disembuhkan Tuhan. Iya, dokter yang operasi, tapi kalau tidak Tuhan menyembuhkan nggak bisa. Ada orang juga operasi sudah hati-hati, nerfnya malah kepotong, gitu. Kalau kepotong ya nggak bisa sambung. Jadi kita itu berharap pada Tuhan Yesus, bukan pada orang pintar. Memang orang pintar bersyukur dipakai Tuhan, didoakan dipakai Tuhan. Jadi yang sembuh-sembuh, suaminya operasi, istrinya tidak mau kalah. Dia ingin operasi. Operasi kali itu. Wih, tapi juga sama ya. Tuhan yang ikut mengoperasi. Jadi sekarang operasi, besok itu sudah pulang masa gitu ya.
Hebat. Yang satu suaminya juga hebat, besoknya udah bisa jalan-jalan. Orang lain masuk ICU, dia nggak masuk ICU. Tuhannya hebat, amin. Itu air jadi anggur daripada kesakitan ya, kan jadi anggur kan. Tadinya nggak bisa kemana-mana loh. Istrinya itu suka diantar-antar, dia nggak bisa drive. Seperti saya, harus suami yang antar. Wih, suami sembuh, saya antar-antar, pergi terus. Saya ajak hari ini ke Jeswood, oke ya. Kata suami jangan lama-lama khotbahnya, amin. Jadi ini yang terakhir. Jadi percaya mujizat Tuhan tetap berlaku. Saya bacakan nanti. Meresponi dengan iman, ketaatan, melangkah dengan iman, percaya dan juga taat. Oke. Terus ini yang Tuhan. Kesimpulan, Tuhan itu siapa? Tuhan itu punya nama. Saya kalau diingatkan Roh Kudus, ayo doa sesuai nama Tuhan. Ya Tuhan, Kau Jehovah Jireh, yang kurang-kurang Kau cukupkan, Kau menyediakan. Jehovah Jireh. Ya Tuhan, Engkau yang mencukupkan, yang kurang-kurang dicukupkan. Jireh, ya Dikenu itu membenarkan. Yehova Rafa, Yehova Rohi, Tuhan yang menyembuhkan itu Rafa. Yehova Rohi, Tuhan menggembalakan. Walaupun ada banyak gembala, Pak Sem juga gembala. Tapi kita punya semua satu gembala agung, yaitu Tuhan Yesus. Ya. Gembala Yesus yang ikut menggembalakan, yang nomor satu, nanti Tuhan kirim orang-orang untuk menggembalakan. Lalu Yesus yang memenangkan, Yehova Nisi. Ya. Ingat, Yehova Nisi nanti perkaranya menang. Walaupun harus maju ke court, saya pernah loh. Ini gimana yang maju ke court? Ini maju ke court ya minta supaya Vicky doakan. Bukan saya aja, tapi ya kasihan dia kalau gak didoakan. Syukur Tuhan pegangannya memenangkan perkaranya. Kalau bisa jangan maju court ya, halo. Damai dulu, di Alkitab damai, nggak maju court. Vicky pernah loh mau diajukan court, tapi saya bilang damai, oke? Jadi maju court. Pokoknya senjata damai dulu. Terus ia membenarkan. Saya ini sering salah itu banyak. Salah ngomong bisa, gitu. Salah mikir ya bisa. Salah naruh, jadi dicari kemana-mana. Yo, yang suka salah sembarangan cari nggak ketemu ya. Suami kapan itu cari kunci mobil nggak ketemu di mana. Terakhir dari mana ke mana, ditaruh mana, di tangan. Jadi saya ya berdoa Roh Kudus tunjukkan tuh. Ternyata di jaketnya sih. Biasa kan taruh situ langsung. Ya, kunci langsung taruh tempat. Ini lupa masuk jaket. Ya udah, jaketnya di kantong, udah dicari kemana. Tapi kalau ada yang tidak benar, Tuhan membenarkan. Oke. Yehova Cikenu. Kemudian terakhir Yehova sama Yehova Shalom. Oke, udah dingdong. Siapa dingdong? Hampir selesai. Jam berapa? Oh, hampir jam 4. Ia menyertai dan ia menenangkan. Yehova sama menyertai, Yehova Shalom menenangkan. Oke? Mesti diulang-ulang ya. Ini kalau bisa difoto, didoakan, diulang-ulang. Mari kita berdoa. Sudah dingdong soalnya. Bapak terima kasih Tuhan. Engkau memberi message bahwa kita semua akan diberi anggur. Dari kekurangan anggur, Tuhan sediakan anggur, Tuhan jadikan anggur, Tuhan mampu melakukannya. Secara manusia nggak bisa, tapi terutama kami ibu-ibu jadi berkat di keluarga-keluarga seperti Ibu Yesus. Juga menjadi berkat di komunitas, juga menjadi berkat di mana saja. Apa saja yang dikerjakan berhasil. Karena Tuhan Yesus berfirman
dan kita mentaati atau pegang janjinya yes and amen. Terima kasih Tuhan, saat ini Tuhan sedang ada di sini dan kami mau merayakan Mother's Day supaya khotbah tidak berlalu begitu saja. Firman-Mu itu boleh berbicara jelas dan kita mau jamah Tuhan Yesus. Tidak hanya mendengar tapi memegang Tuhan Yesus dalam iman sehingga kita menjadi tangan kepanjangan Tuhan. Mari Tuhan, biar jemaat mengalami Jesus is real, Jesus hidup, Jesus nyata, Jesus bisa merubah air menjadi anggur dulu, sekarang, selamanya. Tuhan bicaralah, tunjukkan pada semua ibu-ibu yang sedang mendoakan entah anaknya, keluarganya. Oh Tuhan, yang sakit-sakit, siapapun Tuhan, Engkau sedang memproses untuk menjadikan anggur. Dan biarlah setiap hari kami boleh meminum air hidup, kami boleh mengisi air hidup di tempayan kehidupan, dan itu akan dinikmati menjadi anggur. Tidak pernah dibayangkan, tidak pernah dipikirkan, tapi sedang disediakan Tuhan. On the way, dan Tuhan akan menjadikan air menjadi anggur. Sungguh-sungguh nyata bagi orang yang percaya. Only believe, only believe. Percaya saja, percaya saja. Semua pasti jadi. Percaya saja. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami bersuka cita untuk janji Tuhan di Mother's Day ini. Dan tidak ada yang dihapus oleh Tuhan. Firman-Mu itu akan jadi kenyataan. Dalam nama Yesus semua berkata, amin. Teman-temannya Yana hari ini boleh ya, saya nggak ajak, ayo datang ke gereja, tapi juga harus ikut membantu Yana menyanyi. Ayo Yana main gitar, teman-temannya Yana ini mau diajak nyanyi. Yang mau ikut nyanyi juga boleh. Nyanyinya itu mudah sekali. Ibu Vena bisa cering ada dari. Lagunya Let Me Touch Him. Ya, dari sini sambil ikut nyanyi ya. Touch Jesus. Jesus ada di sini ikut. Ya, so dengan Yana mereka itu suka nyanyi di Hepa. Ya. Ayo Ibu Koni, Lisa, teman lamanya Yana. Yang lain bisa ikut nyanyi. Pak Dwi mau ikut nyanyi. Ayo. Ini lagu yang mendadak. Setelah itu chornya ibu-ibu ya. Ibu-ibu akan chor ya. Iya Pak Sep. Nanti akan paduan suara. Oh enggak ada, nggak jadi. Ya udah, ikut nyanyi ya jemaat. Ini dirasakan touch Jesus. Let me touch it.
Tuhan Yesus. Terima kasih. Saya lagi cari tempayan, tapi nggak ketemu. Maunya tempayan kecil, tapi nggak ketemu. Akhirnya ada 6 tempayan kecil, isinya coklat. Nanti dibagi situ semua. Jadi bukan anggur tapi coklat. Happy Mother's Day. Amin. Kita sangat senang Bu Vicky, apalagi Bu Vicky juga mengundang saudara-saudara kita yang lain. Kita bisa berkenalan, bisa beribadah bersama-sama karena sukacita di dalam Tuhan itu saat kita ada bersama-sama dalam Tuhan Yesus. Mari saat ini kita persiapkan hati kita dengan membawa persembahan. Saudara-saudara, kalau yang belum punya amplop, mari itu ada Pak Ali dan Pak Peter yang bisa mau amplop. Mari silakan ya, bahwa dengan penuh ucapan syukur bahwa kita bisa menjadi penyalur berkat di pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Saya undang Agung untuk berdoa untuk persembahan ini. Mari Agung. Banyak sekali perjuangan sebagai seorang ibu. Untuk itu pada hari ini adalah hari yang spesial untuk para ibu, di mana kita semua boleh dikasih kebebasan hari ini untuk tidak melakukan kitchen ya, masak dan sebagainya yang rutinitas dilakukan oleh ibu-ibu. Itu sebabnya saudara, kita semua akan menyanyikan satu lagu. Hidup ini adalah kesempatan. Mungkin bagi saudara yang tahu lagu ini boleh menyanyi, tapi bagi ini bisa lihat sampaikan di overhead projector. Ya, kita sama-sama akan nyanyi lagu ini dulu. Setelah lagu ini kita nyanyikan, nanti kita minta kesediaan Bapak Pendeta Sam yang akan mendoakan kita semua. Agar kita perlu untuk tetap kuat, kita teguh, tetap untuk menjadi tiang doa untuk setiap keluarga kita. Amin, saudara. Amin ya. Nyanyi dulu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri.
tadi sudah belum. Nanti ada ya. Oke, ini karena nggak bisa. Saya tahu tanpa ibu-ibu kita, bapak-bapak, nggak bisa banyak yang kita lakukan. Paling bagian yang kita lakukan. Jadi saya benar-benar appreciate kalau pelayanan ini sesudah 1 tahun 2 bulan kita ada di sini dan bisa berjalan dengan baik, tepat, karena ibu-ibu benar-benar setia dan mereka memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, saya di sini tentu rindu agar ibu-ibu semua diberkati oleh Tuhan. Saya rindu agar ibu-ibu memiliki apa yang Tuhan sudah sediakan di sorga di dalam hidup ini. Oleh karena itu, ya, saya tentu nggak bisa berikan dalam bentuk apa gitu, tapi doa saya selalu doakan. Saya harap bapak-bapak di sini kita semua bangkit berdiri mendoakan ibu-ibu di sini. Ya, saya akan pimpin dan kita mendoakan dengan penuh percaya bahwa apa yang terjadi di Kana itu dapat terjadi dalam hidup ibu-ibu ini masing-masing. Bapa Surgawi, kami datang tidak mereka bisa mencapai semua yang mereka capai. Ini karena kasih dan kemurahan, dukungan dan semua penyertaan serta berkat dari Tuhan. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur jikalau iman mereka tetap kuat meskipun ada tantangan, itu karena Tuhan yang menopang mereka saat badai menerpa. Kami tidak tahu apa yang sedang mereka lalui, ya Tuhan, tetapi kami percaya bahwa setiap doa yang keluar dari dasar hati yang tulus ikhlas, pasti Engkau akan penuhi, sama seperti mempelai yang ada di pesta di Kana itu. Kami tidak mungkin hidup tanpa Engkau, Tuhan. Oleh karena itu, mari Tuhan, Engkau yang menopang setiap hari dalam hidup mereka. Saat mereka lemah, Engkau kuatkan. Saat mereka merasa sendiri, Engkau penghibur yang paling sejati. Saat mereka merasa kurang ada teman yang perhatikan, Engkau adalah teman sejati. Saat mereka, Tuhan, merasa berkekurangan, Engkau mencukupi semua kebutuhan. Saat mereka diignore mungkin dari suami atau anak, Tuhan, Engkau adalah kekuatan. Dan Tuhanlah yang menaungi semuanya. Tuhan, kadang-kadang mereka juga sebagai manusia ada perasaan takut. Takut akan masa depan, takut apa yang terjadi, takut akan sakit penyakit. Tapi Tuhan, kami percaya Engkau sanggup untuk memberikan semuanya. Karena Engkau hidup sama seperti anggur yang dirubah dari air biasa. Engkau dapat mengubah hidup mereka yang mungkin masa lalu seperti air biasa-biasa, tetapi di masa mereka mungkin lanjut umur, Tuhan, sukacita sorga itu akan memenuhi hati mereka. Dan mereka akan menjadi berkat. Menjadi berkat seperti Ibu Yesus, Ibu Maria, di mana memperhatikan keadaan orang lain dan Tuhan pakai menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu satu persatu. Biarlah Roh-Mu yang kudus penuhi dengan kekuatan-Mu, penuhi dengan damai sejahtera, penuhi dengan sukacita, dan kasihlah itu terus ada dalam hidup mereka, sehingga seluruh hidup mereka akan jauh lebih mengasihi mereka. Mari Tuhan, Engkau adalah penghiburan sejati, dan kami serahkan satu persatu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya, yang menerimanya, katakan amin. Amin. Jangan duduk dulu ya, nanti ada Ibu Morin yang akan. Oke, sudah. Oke. Ya udah. Amin, amin, ayo. Gusti, bapak-bapak yang panggil lah, sudah. Mari Pak Peter, jadi wakil bapak saya, ayo. Bagi yang sudah mendapatkan sedikit bingkisan dari pesanan itu, boleh saudara duduk kembali. Saya mengundang Bapak Ibu jangan langsung pulang beramah tamah dengan makanan yang sederhana yang sudah disediakan oleh pesan yang menguatkan kami bahwa firman-Mu hidup, dan saat kami mentaati dan mendengar di dalam hidup kami dan melaksanakan dalam hidup kami, mujizat masih terjadi.